Salam, Tuhan berkati. Jumpa lagi dengan saya di channel Ikut Tuhan. Pada pertemuan kali ini kita akan merenungkan bersama-sama Injil Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita dengarkan bacaan tersebut. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Perikop ini sering dipakai dalam acara peneguhan, pelantikan, bahkan pentabisan pejabat gereja. Karena memang perikop ini berkaitan dengan panggilan Yesus kepada para muridnya. Namun sebenarnya perikop ini juga ditujukan kepada kita semua. Kita yang termasuk umat biasa, jemaat biasa secara umum. Dan ini sebenarnya perlu kita ketahui bahwa panggilan Tuhan itu juga ditujukan kepada semua orang termasuk kita. Meskipun kita ini tidak termasuk dalam hierarki gereja, tidak termasuk dalam kepengurusan gereja secara khusus, namun kita juga dipanggil oleh Tuhan. Untuk apa? Ya jelas, untuk mengikuti kehendaknya, mengikuti perintahnya. Inilah yang sebenarnya salah satu poin yang ingin disampaikan oleh penginjil Lukas kepada kita semua. Baik, dalam perikop ini sebenarnya ada sesuatu yang katakanlah sangat menarik. Bukan Simon dan teman-temannya, anak-anak Zebedius itu yang sebelumnya menangkap ikan, kemudian sekarang dijadikan oleh Yesus penjala manusia, bukan itu. Tapi bisa kita amati pada dialog awal antara Yesus dengan Simon. Bagaimana Yesus memerintahkan supaya Simon itu yang pada waktu itu mencuci jala, membersihkan jala, Yesus menyuruh supaya bertolak agak jauh.
kemudian setelah Yesus berkhotbah, didengarkan oleh banyak orang, Yesus memerintahkan lagi, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Dan di sini yang menarik, bagaimana jawaban Simon kepada Yesus. Bisa kita baca lagi. Simon mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku menebarkan jala juga." Dan ini sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita cermati bahwa jawaban Simon ini merupakan jawaban, katakanlah dia itu Simon dan teman-temannya, tentunya Simon adalah pekerja mencari ikan, dia adalah nelayan. Dia tahu kemampuannya, dia bisa menetapkan di mana dia harus menangkap ikan, kapan dia harus menebarkan jalannya. Tetapi pada kali ini dia yang mengandalkan kemampuannya, pengalamannya, dia merasa gagal. Seperti dikatakannya sendiri kepada Yesus, bahwa telah sepanjang malam bekerja keras, namun tidak mendapatkan apa-apa. Dan ini ditekankan lagi bahwa karena Yesus yang menyuruh, okelah dia menebarkan jalan. Dan ini ada semacam keputusasaan, kekecewaan, dan juga termasuk keheranan. Ini siapa yang memerintah ini? Seorang nelayan kok digurui? Padahal kita tahu bahwa pada waktu itu Yesus waktu menyuruh Simon itu hari sudah siang. Kita tahu menangkap ikan waktunya yang tepat adalah malam hari. Sekali lagi di sini kembali pada Simon, karena Yesus yang menyuruh maka dia melakukannya. Dan benar, ketika Simon itu menebarkan jalannya, sangat tidak terduga. Simon yang sebelumnya itu putus asa, kemudian heran, ini siapa yang mengajari saya, seorang nelayan kok mengajari saya, suruh menebarkan jalan, dan pada waktu siang hari. Tapi inilah yang terjadi. Kalau dia menuruti apa yang diperintahkan Yesus, hasilnya bisa kita lihat. Setelah Simon menebarkan jalannya, apa yang terjadi? Begitu banyak, berlimpah ikan yang mereka dapat. Digambarkan bagaimana jalan mereka itu hampir roboh. Kemudian juga perahu mereka itu hampir tenggelam. Karena begitu banyaknya hasil tangkapannya itu. Sampai akhirnya apa? Simon memanggil perahu yang lain untuk mengangkut hasil tangkapannya ini. Dan inilah yang sebenarnya yang sangat menarik bagi kita. Bagaimana dialog yang terjadi pada awalnya Simon itu dengan Yesus itu. Bagaimana Simon yang sebelumnya itu mengandalkan dirinya sebagai seorang nelayan yang sudah tahu, yang mampu. Tapi karena mengandalkan dirinya, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tapi karena Yesus yang menyuruh dan dia melaksanakan, itulah hasilnya. Dan sebenarnya apa yang dialami oleh Simon ini juga sering kita alami sebenarnya. Seperti Simon, kita ini dalam hidup kita sering kita ini mengandalkan kemampuan kita, kepandaian kita. Kita menganggap bahwa kita ini mampu dalam hidup ini. Maka segala persoalan kita terus maju berdasarkan pola pikir kita, berdasarkan pengetahuan kita, berdasarkan kemampuan kita, kekuatan kita. Dan inilah yang katakanlah yang sebenarnya menjadi momok bagi kehidupan kita. Kita yang sering mengandalkan diri kita, ternyata
bisa jadi kita ini seperti Simon pada waktu itu. Kita yang merasa pandai, kita merasa mampu, bahkan kita merasa sudah lama makan asam garam dunia ini. Dan kita setiap persoalan hidup, kita langsung, wah ini harus gini. Atau ya ini berdasarkan ilmu ini caranya seperti ini. Dan inilah sering membuat kita ini lupa bahwa setiap persoalan itu kita tidak melibatkan ajaran Tuhan. Maka di sini jangan heran bahwa orang yang pandai itu belum tentu bisa mengatasi hidupnya. Lihatlah, ini ya sebenarnya ini bisa kita lihat dari pengalaman kita juga bahwa seorang dosen atau katakan guru, di sini dosen benar. Seorang dosen psikologi belum tentu dia itu psikologi hidupnya itu baik. Dia bisa mengatasi hidupnya, menjalani hidupnya dengan baik, belum tentu. Mungkin dia bisa katakanlah menilai orang lain, karakter si ini. Psikologinya orang ini seperti ini. Nah, belum tentu dia itu bisa mempunyai psikologi hidupnya yang baik. Kemudian juga seorang dosen filosofia, cinta kebijaksanaan. Seharusnya kan dia sudah begitu banyak mempelajari ilmu tentang kebijaksanaan itu, seharusnya dia itu bisa hidup dengan bijaksana. Itu belum tentu pada kenyataan dan ilmiah. Bisa juga mereka jauh dari kebijaksanaan dalam praktek hidupnya itu. Setiap persoalan yang dihadapi belum tentu dia mampu katakan menyelesaikan dengan bijak. Ini yang harus kita pahami sebenarnya. Banyak contoh di sini yang katakan orang yang mengandalkan diri sendiri, kemampuannya, pengetahuannya itu tidak bisa menyelesaikan persoalan hidupnya. Bahkan seorang dosen kitab suci S3 mengambil studi doktorat di Gregoriana, belum tentu dia itu hidupnya itu seturut dengan kitab suci. Meskipun dia mempelajari begitu dalam, tapi kalau dia tidak mampu memasukkan ajaran kitab suci itu dalam dirinya, dia tidak bisa menyelesaikan segala persoalan hidupnya itu dengan baik. Dan ini contoh bahwa kalau manusia itu mengandalkan dirinya sendiri, pengetahuannya sendiri, tanpa melibatkan ajaran Allah dalam setiap keputusan hidupnya, yakinlah dia tidak bisa menyelesaikan masalah dalam hidupnya di dunia ini. Dan inilah sebenarnya yang ingin disampaikan oleh penginjil Lukas. Dan di sini sebenarnya poin yang terpenting bahwa kita semua ini dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti perintahnya, untuk mengikuti kehendaknya. Apa yang tidak bisa, katakanlah yang kita ini tidak mampu melaksanakan hidup di dunia ini, Tuhan itu mampu. Kita akan dimampukan. Syaratnya itu tadi, kalau kita melibatkan Tuhan dalam diri, dalam setiap keputusan hidup kita ini. Kita terus mencoba mengetahui apa sih ajaran Tuhan. Dan ini persoalan yang sering hinggap di dalam diri kita ini. Kita mencari ajaran Tuhan itu yang mana? Ajaran Tuhan itu semua sudah ada di kitab suci ini. Dengan kita bagaimana mau tidak kita ini membaca, merenungkan, kemudian melaksanakannya. Benar, setiap persoalan hidup itu ini sebenarnya solusinya ada di kitab
hanya kita aja. Kita sering mencari hal-hal yang yang jauh, yang kelihatan gitu. Tapi kita tidak menyadari di sinilah penyelesaian solusi semua masalah hidup yang dalam kehidupan kita ini sebenarnya, dan selalu kita lupa. Maka di sini sebenarnya juga suatu refleksi bagi kita bahwa dalam hidup kita ini perlu mengingatkan diri kita untuk selalu mempertanyakan apa sih yang diperintahkan Tuhan dalam setiap mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Apa sih menurut Tuhan? Bagaimana caranya menurut Tuhan? Ini yang menjadi suatu kelemahan orang Kristen. Kita ini sering membanggakan, kita ini, ya katakan ini banyak orang beragama Kristen, tapi sedikit orang yang beriman. Banyak orang Kristen belum mempunyai iman Kristen yang sejati. Yang menjadi masalah. Karena jangan heran, banyak anggota gereja tidak berkualitas. Ini sangat bahaya. Jadi gereja penuh dengan orang-orang yang katakanlah orang-orang sekedar mengikuti perayaan ritus-ritus, tapi hatinya nggak ada. Secara Kristiani ini yang menjadi katakanlah ini suatu teguran bagi kita. Orang Kristen nggak perlu banyak-banyak, dan kita kejar itu bukan kuantitas tapi kualitas. Makanya di gereja kalau begitu banyak umatnya, jemaatnya, belum tentu itu menjadi suatu penampakan surga. Maka di sini perlu sebenarnya ini suatu teguran bagi kita. Kita sebagai orang Kristen, bagaimana sekali lagi kita selalu melibatkan Tuhan dalam diri kita, dalam hidup kita. Karena sekali lagi kalau orang Kristen tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya, dia pasti tidak akan menemukan kebahagiaan itu. Yang ada itu ya kebahagiaan semu, kebahagiaan yang menurut orang-orang duniawi ini. Dan bisa kita lihat kelihatannya tinggal di rumah mewah, mobilnya mobil mewah, pokoknya HP-nya itu iPhone yang terakhir. Ya, belum tentu kita bisa mengatakan bahwa orang itu bahagia, belum tentu. Jadi dia itu bingung, di gereja bingung mencari katakanlah informasi tentang usahanya itu bagaimana. Dan ini yang harus kita perhatikan sekali lagi, bahwa kita ini dipanggil oleh Tuhan. Kita nggak usah muluk-muluk bahwa kita ini dipanggil untuk menjadi seorang pastor, pendeta, majelis. Nggak usah itu dulu, itu nanti. Yang penting panggilan pertama itu kita dipanggil oleh Tuhan untuk mengikuti perintahnya, mengikuti kehendaknya, melaksanakan hidup kita ini sesuai dengan ajaran Tuhan. Itu sebenarnya panggilan pertama kita. Kita tidak perlu katakanlah membaptis orang, menginjili orang lain. Bukan, enggak seperti itu. Kenapa? Ini kalau kita ini hidup dengan benar, kalau kita ini sudah menginjili diri kita sendiri, orang lain pasti akan melihat kok. Ini menjadi persoalan bagi orang Kristen zaman sekarang ini. Menginjili orang sana sini, membaptis orang sana sini, gak perlu. Kita masukkan dulu ajaran Tuhan itu ke dalam hati pikiran kita. Setiap keputusan sekali lagi kita harus melibatkan Tuhan. Apa sih? Bagaimana sih menurut Tuhan itu? Dan itulah sebenarnya pewartaan yang benar. Karena bagaimana kita bisa menginjili orang kalau kita ini belum menginjili diri kita sendiri?
bagaimana kita bisa menjala orang lain untuk menjadi Kristus kalau kita sendiri ini belum mengikuti Kristus. Ini yang sering dilupakan, bahwa kita ini sia-sia karena kita ini inginnya seperti ini tapi kita tidak melaksanakan. Maka sekali lagi, mari dalam renungan ini kita coba menyadari bahwa ternyata selama ini kita ini perlu semacam merenungkan diri kita terus-menerus. Kita menyadari bahwa sering kita ini mengandalkan diri kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan hidup kita ini. Ini yang berarti kita ini meninggalkan Tuhan. Maka jangan heran kita ini sering putus asa, sedikit digeser kita merasa tersiksa, dihina kita ingin membalas, kita iri kepada kebahagiaan orang lain. Ini kan ada orang Kristen semacam itu. Orang Kristen itu ya mengikuti seperti Yesus itu. Maka sekali lagi mari kita dalam renungan ini kita mencoba terus-menerus, kita harus mengevaluasi diri kita. Seberapa jauh, seberapa berani kita ini merubah diri kita. Seberapa dalam, seberapa besar kita ini melibatkan Yesus dalam hidup kita. Dalam setiap perkara hidup kita, seberapa dalam kita ini melibatkan Tuhan di dalamnya. Kalau kita ini terus melibatkan Tuhan di dalam perkara hidup kita, yakinlah surga bisa kita nikmati. Amin. Salam, Tuhan memberkati.